Saya beberapa kali bilang bahwa filsafat itu suatu usaha yang sebetulnya pada dasarnya sia-sia. Artinya tidak membawa manfaat yang berarti, nirfaedah lah seperti itu. Tetapi kenapa orang berfilsafat? Dan orang itu sering bingung dengan masalah ini. Filsafat itu di satu sisi seperti tidak berguna, tetapi di sisi lain kok ya sepertinya sayang untuk dilewatkan. Apa yang membuatnya sayang untuk dilewatkan kalau dia tidak berguna? Pertanyaan seperti ini memang wajar diajukan terhadap terhadap disiplin ilmu ini, gitu. Sebab berbeda dari disiplin ilmu lain, filsafat itu jelas tidak punya kontribusi apa-apa terhadap hidup ya. Andaikan ada satu orang yang di satu dunia post apokaliptik di mana manusia sudah langka seperti itu, keahlian dari bidang-bidang keilmuan tertentu tentunya akan berguna ya. Dokter, orang yang mempelajari kedokteran itu tentu akan terpakai. Orang yang mempelajari katakanlah psikologi tentu juga terpakai untuk membaca maksud orang dan seterusnya dalam situasi seperti itu. Tapi orang yang belajar filsafat sepertinya tidak akan punya banyak fungsi dalam dunia seperti itu. Itu menunjukkan satu hal yang laten dalam filsafat, yaitu ketidakbergunaan itu. Tetapi ini satu semacam pisau bermata dua ya. Ketidakbergunaan itu adalah kelemahan sekaligus kekuatan dari filsafat itu. Kenapa demikian? Karena filsafat itu kan sebetulnya adalah suatu ilmu yang menggali akar dari segala sesuatu. Dia tuh lebih banyak merenung tentang dunia, dan dari segi melihat dunia itulah sebetulnya dia itu seorang yang belajar filsafat yang tekun di bidang itu akan kemudian mendapatkan kepekaan baru. Nah, inilah yang sebetulnya dimaksud dengan buah dari pelajaran filsafat, buah dari mendalami sesuatu yang tidak berguna itu. Ketika kita sampai kepada intisari dari ketidakbergunaan, kita akan begitu peka terhadap apapun juga, karena bahkan yang paling rendah pun kita sudah sampai, ibaratnya seperti itu. Katakanlah kalau orang belajar ilmu-ilmu yang khusus seperti biologi, ekonomi, manajemen dan seterusnya, orang akan sampai pada dunia-dunia kegunaan ya. Dunia di mana ilmunya akan bisa diterapkan ke masyarakat, bisa diterapkan untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan bumi dari kepunahan dan seterusnya. Tapi orang yang belajar filsafat, setekun meneruskan aktivitasnya di dalam dunia filsafat, itu kan berarti dia menenggelamkan diri ke dalam ketidakbergunaan. Artinya dia sudah hidup di dalam suatu tatanan hidup yang paling dasar, paling rendah, paling ibaratnya kayak bottom feeder gitu. Jadi kayak remah-remah yang paling kecil dari remah rengginang itu, filsafat itu bekerja di situ seperti ikan sapu-sapu di dasar selokan itu. Sementara yang lain itu seperti kecebong dan lain-lain itu hidupnya kan di atas-atas itu ya. Kemudian bisa bertransformasi, melepaskan diri dari got jadi katak, hidup di sawah-sawah lah, hidup di rumput-rumputan. Nah, tapi yang di dasar itu kan tetap aja berdiam di situ, dan itu menurut saya justru satu kekuatannya. Ya, ini satu hal yang sulit dijelaskan ya, karena bagaimana bisa menunjukkan bahwa kekuatan filsafat itu terletak justru di dalam ketidakbergunaannya. Untuk itu saya coba akan menjelaskannya lewat satu karya puisi yang ditulis oleh seorang penyair dari Peru bernama Cesar Vallejo. Ini ada satu bukunya yang diterjemahkan oleh Gerard Malanga. Puisi yang saya maksud itu adalah suatu puisi yang berjudul Stumble Between Two Stars. Saya kutipkan sebagian saja dalam bentuk terjemahan karena ini puisi yang cukup panjang, 2 halaman ya. Berbahagialah ia yang duduk, berbahagialah lelaki yang tak dikenal dan istrinya, tetangga dengan lengan bajunya, kerah dan mata. Berbahagialah ia yang bergulat dengan kepinding, ia yang mengenakan sepatu koyak ketika hujan, ia yang tugur atas jasad roti dan dengan 2 korek api, ia yang melihat jarinya terjepit pintu, ia yang tak punya ulang tahun, yang kehilangan bayang-bayangnya dalam api. Berbahagialah ia yang lapar atau haus, tetapi tak punya lapar untuk melunasi segala hausnya, ataupun haus untuk melunasi segala laparnya. Berbahagialah ia yang bekerja setiap hari, setiap bulan, setiap jam. Ia yang berpeluh karena sakit atau malu. Ia yang membayar dengan apa yang ia tak punya. Ia yang tidur telentang. Ia yang tak lagi mengingat masa kecilnya.
Berbahagialah si botak yang tanpa topi, seorang adil tanpa duri, maling tanpa mawar. Ia yang mengenakan arloji dan telah melihat Tuhan. Ia yang punya martabat dan tidak mati. Berbahagialah bocah yang terjerembab dan masih menangis, dan orang dewasa yang jatuh dan tak lagi menangis. Cesar Vallejo ini adalah seorang penyair Peru yang kemudian meninggal dalam kondisi gelandangan di Paris di tahun 30-an. Dia nggak punya duit, luntang-luntung sana kemari, terus akhirnya meninggal karena sakit dan juga karena lapar dan kompleksitas yang ada di dalam dirinya itu. Dia nggak pernah menjadi terkenal pada masanya, si Cesar Vallejo ini. Ini adalah salah satu puisi yang dia tulis beberapa waktu sebelum dia meninggal. Ini tahun 11 Oktober 1937. Jadi ini menggambarkan, kalau dalam bayangan saya, dilema dari filsafat itu. Jadi filsafat itu seperti orang yang duduk ya, yang ada dalam puisi ini. Kan tadi dikatakan di awal, berbahagialah ia yang duduk. Berbahagialah lelaki tak dikenal dan istrinya. Orang yang duduk itu adalah suatu sosok atau citraan yang sebetulnya menggambarkan dengan pas filsafatnya. Karena filsafat itu kan sebenarnya seperti pernah saya sebut di video beberapa kali yang lalu itu adalah armchair science ya. Jadi sains yang dalam mengerjakannya orang hanya perlu duduk. Dan ini persis tergambar dalam puisi ini. Jadi berbahagialah orang yang duduk. Dengan frase ini kan sebetulnya Cesar Vallejo seperti mau mengkontraskan situasi atau aktivitas yang tidak berguna seperti duduk-duduk itu dengan sesuatu yang agung ya. Sesuatu yang agung justru karena dia tidak sepenuhnya selaras dengan ritme masyarakat di mana semua orang bekerja, aktif mengejar kepastian hidup dan seterusnya. Di tengah-tengah semua itu tuh ada orang yang sekedar duduk seperti halnya yang tergambar dalam cover buku ini. Ini adalah potret Cesar Vallejo sendiri, sang penyair Peru ketika dia menjadi gelandangan di Paris tanpa pekerjaan, duduk-duduk di taman, menulis, memekuri satu puisi dan seterusnya. Pertanyaannya, kenapa orang memilih untuk tidak berbuat apa-apa gitu? Mengapa orang memilih untuk terus tidak berguna gitu? Ketika hal-hal yang berguna itu mungkin dilakukan, misalnya mencari nafkah, kerja dan seterusnya, itu kan sangat mungkin ya. Menjadi produktif itu kan sesuatu yang bisa saja dengan mudah dilakukan. Tetapi toh orang memilih seperti Vallejo ini, memilih untuk menghambur-hamburkan hidupnya dengan tidak ngapa-ngapain, dengan hanya duduk. Puisi ini kan sebetulnya adalah suatu kritik atas modernitas ya, kritik atas orang-orang yang bergegas, orang-orang yang buru-buru kerja, buru-buru cepat kaya, buru-buru sukses dan seterusnya. Di sini saya seperti melihat suatu persaudaraan batin ya antara sosok penyair Vallejo ini dengan filsuf gitu. Karena keduanya ini sama-sama orang yang menghabiskan waktunya duduk dan tidak berguna. Dan filsafat pun kan sebetulnya adalah suatu kritik atas modernitas juga, walaupun dalam pengertian yang luas ya, bukan hanya era modern atau modernitas dalam pengertian zaman sekarang, tetapi modernitas dalam artian bahwa orang itu harus ala mode gitu, harus sesuai dengan zaman, harus sesuai dengan tuntutan yang ada dan seterusnya, bekerja aktif dalam kehidupan. Suatu tendensi yang sebetulnya sudah ada sejak awal kali kelahiran filsafat, ketika orang-orang sibuk, misalnya di Yunani, sibuk berdagang di pasar, di agora, menjalankan fungsi-fungsi sosialnya. Filsuf itu seperti orang pengangguran yang berdiskusi tentang kesibukan orang lain gitu. Nah itulah yang kemudian membuatnya sama atau satu spirit dengan si puisi Vallejo yang mengkritik modernitas ini, mengkritik orang-orang yang bergegas ini. Pada tahun 2000, puisi ini diangkat menjadi sebuah film yang disutradarai oleh seorang dari Skandinavia ya. Saya nggak tahu apa, mungkin Swedia ya, karena dia itu adalah Roy Andersson ya. Film itu berjudul Songs from the Second Floor, itu rilis tahun 2000, pas tahun 2000 kalau nggak salah. Dan film ini membentuk sebuah trilogi sebetulnya. Yang pertama itu tadi tahun 2000 adalah Songs from the Second Floor, dan yang kedua tahun 2007, 7 tahun kemudian itu adalah You the Living, dan yang ketiga 7 tahun kemudian lagi itu adalah tahun 2014 itu A Pigeon Sit on a Branch Reflecting on Existence. Ini adalah trilogi film yang sangat bagus ya. Jadi saya udah nonton itu berulang kali ya, nggak tahu udah berapa kali, mungkin belasan. Dan itu saya tonton pertama kali waktu saya masih kuliah S1, Songs from the Second Floor waktu itu. Trilogi ini digarap dengan satu pendekatan artistik yang unik ya. Jadi dengan shot panjang, terus di dalam frame itu
orang itu masuk keluar para tokohnya itu di dalam frame itu cukup dalam waktu yang cukup lama, dan kita disajikan tontonan yang bagi sebagian orang terasa menjemukan ya, karena diam kan, posisi diam, dan di dalam satu komposisi itu kemudian ada masuk satu tokoh pelan berjalan dari ujung ke ujung gitu. Kemudian ada masuk lagi dari mana, dan seperti itu. Dan jadi seperti melihat lukisan kita ketika menonton itu. Kita berulang kali memicingkan mata melihat satu detil adegan yang tampak dari kejauhan dan menyembunyikan satu fakta menarik tentang keseluruhan adegan itu. Film ini juga digarap dengan palet warna yang khas ya. Dan warna-warnanya trilogi ini seringkali adalah abu-abu, biru pupus, dan putih. Jadi dengan satu pendekatan seperti itu kelihatan tampilannya itu selalu seolah seperti menggambarkan penampakan yang menjemukan ya, situasi urban yang begitu menjemukan, karena warna semen, warna baju kantor itu tuh sangat dominan di situ tuh. Jadi kelihatan membangun suasananya. Dan memang ini temanya dari trilogi film ini adalah tentang semacam eksistensialisme sebetulnya, keterasingan manusia di dalam kehidupan urban kontemporer gitu, di dalam konteks kebudayaan Skandinavia seperti itu. Dan yang menarik adalah bahwa di film pertamanya Songs from the Second Floor itu diangkat langsung terinspirasi dari puisi ini. Jadi Roy Andersson sendiri mengatakan memang film itu secara keseluruhan itu dibasiskan pada feel dari puisi ini. Jadi suasana atau bahkan lirik dari puisi ini. Jadi karena sebagian dari dialog yang tadi saya bacakan puisi ini itu muncul dalam dialog tokoh-tokohnya di dalam Songs from the Second Floor. Dan itu persis menggambarkan bagaimana masyarakat Eropa itu diarahkan untuk maju mengejar pembangunan ekonomi, pertumbuhan, persaingan kerja, dan seterusnya, situasi kehidupan kantor yang serba menekan dan seterusnya itu. Tapi semua itu kemudian untuk apa gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan tentang untuk apa sebetulnya semua ini gitu. Maka dari situ muncul kutipan dari puisi Vallejo ini. Misalnya, berbahagialah ia yang duduk, terus kemudian berbahagialah ia yang melihat jarinya terjepit pintu. Itu menjadi satu adegan tersendiri di dalam film itu. Jadi ada satu adegan di film pertama, Songs from the Second Floor, di mana di dalam satu terminal kereta gitu tuh, di satu stasiun gitu, ada orang terjepit jarinya di pintu kereta itu, dan semua orang mengerubungi dia, membicarakan, mendiskusikan hal-hal terkait rasa sakit sambil orangnya tetap terjepit jarinya seperti itu, mengadu dan minta dikasihani seperti itu. Dan dari situ kelihatan bahwa sebetulnya dalam konstruksi Vallejo ataupun Roy Andersson ini bukanlah sesuatu hal yang heroik ya, karena di sana juga disebutkan berbahagialah ia yang melihat jarinya terjepit pintu, berbahagialah ia yang bergulat dengan kepinding, berbahagialah ia yang tidur terlentang. Jadi hal-hal remeh-temeh atau kemalangan-kemalangan kecil yang bisa menimpa orang itu juga dihadirkan di dalam potret atau citraan puisi ini gitu, menjadi bagian dari puisi ini gitu. Dan di film itu juga tergambar demikian. Jadi artinya bahwa ketika filsafat itu disamakan dengan orang yang berbahagialah ia yang duduk, atau si orang yang duduk tidak melakukan apa-apa, itu juga bukan dalam konteks menggambarkan sesuatu aktivitas yang heroik, yang penuh permenungan, duduk terdiam, berpikir-pikir, bukan. Tapi dalam konteks orang yang sekalipun dia digerogoti kepinding, harus bergulat dengan jari kejepit pintu, tidur terlentang karena lapar, harus ditahan dan seterusnya, toh dia tetap juga menghabiskan waktunya dengan duduk-duduk. Biasanya kan orang kalau dihimpit dengan berbagai hal itu, masalah-masalah kemalangan hidup sehari-hari, ketidakpastian kerja, kelaparan dan seterusnya, kan orang akan dengan mengarahkan perhatiannya meninggalkan hal yang sifatnya tidak berguna, beralih mengerjakan sesuatu yang berguna sehingga dia bisa sukses. Tapi dalam konstruksi puisi dan film yang tadi saya sebutkan tidak begitu, malah dia justru merayakan berbahagialah ia yang duduk, yang tetap duduk walaupun segala macam itu. Jadi saya melihat justru ada penggambaran sosok yang konyol sekaligus sakral di dalam orang yang duduk itu. Orang yang tidak berbuat apa-apa walaupun dia tahu kalau dia nggak berbuat apa-apa dia nggak akan selamat, seperti itu. Nah, filsafat itu persis seperti itu menurut saya. Jadi seorang yang melakukan hal yang tidak berguna walaupun dia tahu bahwa sebetulnya itu tidak akan mendatangkan manfaat apa-apa buat dia secara finansial, secara apapun, secara rekognisi sosial dan seterusnya. Jadi mengerjakan sesuatu yang sebetulnya useless. Tapi ini adalah satu ketidakbergunaan yang sebetulnya itu mengandung nilai-nilai yang menurut saya penting gitu. Menurut penting dalam arti dia filsafat itu membuat orang bisa
melihat duduk perkaranya dengan lebih jelas. Kalau dia bisa melihat perkaranya dengan lebih jelas, maka dia itu bisa melihat atau merasakan dunia ini secara lebih konkret gitu. Merasakan kesedihan yang lebih sedih daripada kesedihan orang, merasakan kegembiraan yang lebih gembira daripada kegembiraan orang. Itu adalah kepekaan yang timbul karena filsafat. Orang yang belajar filsafat itu bisa bersedih justru ketika semua orang bahagia, atau bisa berbahagia ketika semua orang itu sedih. Jadi bolak-balik seperti itu sangat dimungkinkan karena tadi itu, karena ketika melihat segala sesuatunya itu dengan sangat rinci, dengan sangat detail seperti itu, maka akan terbuka ruang-ruang pemaknaan baru yang sebelumnya tidak terakses gitu. Dan ruang pemaknaan baru ini bisa bertolak belakang dengan apa yang terjadi umum di masyarakat. Dan dalam arti itulah filsafat itu berkontribusi mendidik kita menjadi manusia dalam arti yang lebih utuh gitu. Lebih bisa peka terhadap berbagai macam jenis kesedihan yang sebelumnya tidak terpilah gitu. Sebelumnya kan hanya ada satu hal, yaitu kesedihan, kesengsaraan, di sisi lain ada kegembiraan. Ternyata ketika sudah mempelajari filsafat, bacaan sastra, dan dalam hal ini saya nggak membedakan ya antara membaca filsafat dengan membaca karya-karya budaya yang lain gitu. Itu akan membantu kita mengapresiasi lapis-lapis yang lebih rinci, lebih halus dari berbagai macam spektrum perasaan itu. Dan dengan begitu filsafat itu berkontribusi membuat kita lebih manusiawi seperti itu. Tapi itu sebetulnya adalah suatu efek samping ya. Jadi bukan tujuan utamanya. Menjadi manusiawi itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah menenggelamkan diri ke dalam aktivitas duduk dan tidak melakukan apa-apa itu. Membaca, melacak suatu akar pemikiran yang sebetulnya juga tidak membawa manfaat apa-apa seperti itu. Dan itu adalah suatu keseluruhan yang kemudian bisa menghasilkan efek samping berupa peningkatan kepekaan terhadap berbagai macam jenis perasaan manusia itu. Dan dalam hal ini aktivitas ini bisa digambarkan juga di dalam pesan atau ajaran yang disampaikan oleh Krishna terhadap Arjuna ketika Arjuna mau berperang di padang Kurukshetra di buku Bhagavad Gita ya. Di dalam Bhagavad Gita kan dikatakan bahwa itu kan sebenarnya suatu dialog antara Krishna dan Arjuna ketika Arjuna gamang berhadapan dengan fakta bahwa dia harus berperang melawan saudara-saudaranya Kurawa itu. Dan di tengah kegamangan itulah Krishna memberikan ajaran. Salah satunya yang paling utama di dalam Bhagavad Gita adalah ajaran tentang berbuat tanpa mengindahkan buah dari perbuatan. Itu adalah ajaran yang diberikan Krishna terhadap Arjuna ketika dia memikirkan buah dari perbuatan dia yang berperang melawan saudara-saudaranya itu nanti seperti apa, apakah itu tidak akan menghasilkan dosa, kematian, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi di situ Krishna hadir dengan nasihat seperti itu. Berbuatlah tanpa kau mengindahkan hasil dari perbuatanmu itu apa. Jadi berbuat aja, tidak perlu memikirkan nanti aku dapat apa, apakah aku berdosa atau enggak. Itu dikesampingkan, jalanilah semua itu. Dan itu persis menggambarkan spirit dari frase berbahagialah ia yang duduk ini. Jadi berbahagialah orang yang tidak mengindahkan buah dari perbuatan, yang tetap berbuat sekalipun itu tidak menghasilkan hasil apa-apa. Dan di situ saya pikir adalah tadi yang saya sebut sebagai bottom feeder, jadi dasar selokan yang kotor itu. Nah disitulah filsafat itu berdiam gitu. Dan dengan cara itulah kita menjadi manusia yang lebih peka. Dan ini adalah satu sikap dasar yang penting ya menurut saya. Ketika orang belajar filsafat, urusan-urusan pamrih seperti nanti akan berguna, nanti akan bisa untuk menyelesaikan masalah ini, itu segala macam, itu lebih baik dikesampingkan dulu. Orang belajar filsafat ya memang karena orang pengen belajar filsafat, pengen tahu buah dari pengetahuan itu, bukan buah dari apa yang bisa dihasilkan dari pengetahuan itu. Karena kalau itu dicampur, maka kita akan menyeret-nyeret filsafat untuk menjadi apa yang disebut oleh teman saya sebagai filsafat tambal ban ya. Filsafat yang sekonyong-konyong harus berguna, dan itu tidak mungkin terjadi, tidak akan bisa diterapkan. Yang bisa diterapkan hanyalah kemudian suatu filsafat yang setengah-setengah ya. Filsafat yang yang tiba-tiba saja harus bisa mengabdi pada satu persoalan tertentu, menyelesaikan satu persoalan tertentu, dengan kata lain menambal ban itu tadi. Jadi apa yang harusnya dilakukan ketika orang berfilsafat masuk ke dalam dunia itu, menurut saya itu adalah ya berbahagialah karena kau sudah mau belajar filsafat sekalipun kamu tahu bahwa itu tidak berguna gitu.